Tak ada luka yang datang tanpa alasan, tapi tak semua luka harus diwariskan dalam bentuk dendam. Selamat datang di Arah Baru. Tempat di mana kita tidak hanya belajar bertahan, tapi juga tumbuh dari hal-hal yang pernah melukai. Kita semua pernah disakiti oleh orang yang kita percaya, oleh masa lalu yang tak kita minta. Namun pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, melainkan apa yang bisa kita lakukan sekarang agar luka itu tidak mengendalikan arah hidup kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kendali terbesar dalam hidup ini bukan atas orang lain, tapi atas bagaimana kita memilih untuk merespons. Memaafkan bukan berarti membiarkan, tapi melepaskan beban yang tak perlu lagi dibawa. Dan arah baru itu dimulai ketika kamu tidak lagi hidup untuk membalas, melainkan untuk berdamai. Ada satu kesalahan umum yang sering kita lakukan ketika tersakiti. Kita berusaha menyangkalnya. Kita bilang, "Saya nggak apa-apa." Kita tersenyum padahal dada kita sesak. Kita berkata, "Sudah lewat." Padahal malam-malam masih dihantui oleh bayangan peristiwa itu. Padahal, langkah pertama untuk benar-benar pulih bukanlah melupakan, bukan memaafkan, bukan berpura-pura kuat. Langkah pertama adalah mengakui bahwa kita memang terluka, dan tidak ada yang salah dengan itu. Rasa sakit adalah pengalaman manusiawi. Ia bukan bukti bahwa kita lemah. Ia adalah tanda bahwa kita pernah peduli, tanda bahwa kita pernah percaya, tanda bahwa kita punya hati. Seringkali kita menganggap bahwa merasakan itu sama dengan terjebak. Bahwa kalau kita mengakui sakitnya, maka kita kalah. Tapi justru sebaliknya. Mengakui luka adalah bentuk keberanian, karena butuh kekuatan besar untuk jujur pada diri sendiri. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi dingin dan membatu. Ia mengajarkan kita untuk jernih melihat kenyataan. Dan kenyataannya adalah, kamu pernah disakiti. Itu fakta, itu nyata. Dan menolak untuk melihat kenyataan hanya akan membuat luka itu bersembunyi, mengendap, dan suatu hari meledak dalam bentuk lain, kemarahan, kecemasan, bahkan kebencian pada diri sendiri. Kita sering terlalu terburu-buru untuk melangkah maju. Terlalu cepat berkata, "Saya sudah move on." Padahal luka di dalam masih segar. Padahal hati belum punya ruang untuk bernapas. Apa jadinya jika seseorang patah kaki tapi dipaksa langsung berlari? Ia tidak akan sembuh. Ia justru akan terluka lebih dalam. Begitu pula batin kita. Jadi tenanglah. Kalau kamu masih merasa sakit, kalau kamu masih menangis diam-diam, kalau kamu masih mengingat-ingat apa yang terjadi dan merasa hati diremas, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu manusia. Tidak ada tenggat waktu untuk memulihkan diri. Tidak ada kewajiban untuk terlihat baik-baik saja. Yang kamu perlukan hanyalah ruang. Ruang untuk duduk dengan perasaanmu, untuk membiarkannya hadir, untuk menatapnya, bukan untuk dikuasai olehnya, tapi untuk dikenali. Kadang kita merasa, kalau kita mengakui bahwa kita disakiti, maka kita memberi mereka kemenangan. Padahal kenyataannya, justru saat kamu bisa jujur pada dirimu sendiri, disitulah kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu. Menghindari rasa sakit bukan penyembuhan, itu penundaan. Dan semakin lama kamu menundanya, semakin dalam ia mengakar. Jadi hari ini, jangan buru-buru, berhentilah sejenak, tarik napas dalam, dan katakan pada dirimu sendiri, "Saya memang terluka, dan itu tidak apa-apa, karena hanya rasa sakit yang diterima, yang bisa disembuhkan, dan dari sanalah arah baru dimulai." Ada narasi yang terlalu sering diulang di sekitar kita. Kalau kamu ingin tenang, kamu harus cepat-cepat memaafkan. Jangan simpan dendam, maafkan saja, itu lebih baik. Ucapan itu terdengar bijak, tapi seringkali ia justru menjadi tekanan baru. Karena memaafkan itu bukan tombol yang bisa ditekan. Ia adalah perjalanan. Dan seperti perjalanan lainnya, ia butuh waktu, kesadaran, dan kesiapan hati. Memaksa diri untuk memaafkan ketika luka masih terbuka adalah seperti memaksa bunga untuk mekar sebelum waktunya. Yang terjadi bukan keindahan, tapi kerusakan. Bunga itu layu karena dipaksa berkembang tanpa akar yang kuat. Begitu juga dengan kita. Memaafkan terlalu cepat seringkali bukan bentuk kedewasaan, melainkan cara halus untuk melarikan diri dari rasa sakit
yang belum sempat kita pahami. Apakah kamu benar-benar sudah memaafkan? Ataukah kamu hanya ingin cepat-cepat selesai agar terlihat kuat? Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat segala hal sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin ia terlihat. Jika luka itu masih terasa, jika amarah itu masih menyala, maka paksaan untuk memaafkan bisa jadi hanya akan menumpuk luka baru. Luka karena tidak jujur pada batin sendiri. Kamu boleh belum siap memaafkan, dan itu tidak membuatmu menjadi orang yang buruk. Terkadang, langkah paling jujur dalam proses penyembuhan adalah berkata, "Saya belum bisa memaafkan hari ini, tapi saya sedang mencoba untuk tidak membenci lebih dalam." Itu saja sudah cukup. Memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan berarti membiarkan orang itu mengulang kesalahan. Dan yang pasti, bukan berarti kamu harus kembali membuka pintu bagi mereka. Memaafkan, dalam bentuknya yang paling utuh, adalah membebaskan diri sendiri dari beban yang tidak lagi ingin kamu bawa. Tapi untuk sampai ke titik itu, kamu harus melalui fase-fase yang tidak nyaman. Menghadapi kenangan pahit, memproses emosi yang kacau, mengurai perasaan dikhianati, dan terkadang menangis tanpa tahu harus bagaimana lagi. Itu bagian dari perjalanan, dan kamu tidak perlu mempercepatnya hanya demi terlihat baik di mata orang lain. Kamu sedang menyembuhkan sesuatu yang tidak terlihat, dan penyembuhan batin selalu lebih rumit daripada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain yang katanya cepat memaafkan. Setiap orang punya kapasitas luka dan kecepatan sembuh yang berbeda. Yang penting adalah kamu terus berjalan, bukan seberapa cepat kamu sampai. Jadi kalau hari ini kamu masih menyimpan sedikit marah, masih merasa perih ketika mengingat namanya, itu bukan kegagalan, itu proses. Dan dalam stoikisme, proses adalah bagian dari disiplin batin. Yang penting bukan hasil instan, tapi arah yang kamu pilih. Apakah kamu memilih jalan menuju kebebasan batin? Atau kamu terus memaksakan diri terlihat selesai, padahal hati masih tersangkut di masa lalu? Kamu tidak perlu tergesa, karena arah baru tidak lahir dari paksaan, tapi dari kesadaran. Kesadaran bahwa hari ini kamu mungkin belum bisa memaafkan, tapi kamu sudah cukup kuat untuk tidak lagi menyakiti dirimu sendiri dengan terus mengingat-ingatnya. Dan itu adalah kemenangan kecil yang patut kamu rayakan. Ada kalanya mencintai diri sendiri berarti menjauh dari orang yang pernah menyakiti, menjauh dari hubungan yang sudah lama tak sehat, menjauh dari kebiasaan lama untuk terus mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah terlalu rusak. Tapi yang sering membuat dilema bukan soal menjauhnya, melainkan rasa bersalah yang muncul setelah itu. Seolah-olah dengan menjaga jarak, kita menjadi jahat. Seolah-olah menjauh adalah bentuk kebencian. Padahal, tidak selalu begitu. Ada jarak yang dibentuk bukan karena dendam, tapi karena kesadaran bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan. Bahwa kedamaian kita lebih berharga daripada keterikatan yang terus menggoreskan luka. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Perilaku orang lain bukan wilayah kita, tapi batas yang kita buat itu tanggung jawab kita. Jadi saat kamu memutuskan untuk menjaga jarak, itu bukan sikap lepas kendali. Justru itu adalah tindakan penuh kendali. Kamu memilih untuk tidak bereaksi dengan kemarahan, tapi merespons dengan kedewasaan. Menjauh tanpa dendam artinya. Kamu tidak lagi menaruh beban di dada, tapi kamu juga tidak membuka ruang untuk dilukai lagi. Ini bukan tentang balas dendam dalam bentuk diam. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri. Karena kamu tahu, luka yang sama tidak perlu diulang untuk kedua kali. Dan ini adalah pemahaman yang sulit diterima oleh banyak orang, bahwa kamu bisa mencintai seseorang dari kejauhan. Kamu bisa mendoakan mereka dengan tulus, tanpa harus hadir dalam hidup mereka lagi. Mungkin mereka pernah sangat dekat, mungkin mereka pernah kamu anggap rumah. Tapi bila keberadaan mereka kini hanya menghadirkan ketakutan, luka, atau tekanan, maka tidak apa-apa untuk menarik garis. Tidak apa-apa untuk berkata, cukup sampai di sini, saya ingin tenang. Banyak orang mengira bahwa menjaga hubungan adalah tanda hati yang besar. Padahal, hati yang besar juga tahu kapan harus mundur, tahu kapan harus melindungi diri, dan tahu bahwa pengampunan tidak harus berarti kembali. Bukan karena kamu tidak memaafkan,
Tapi karena kamu akhirnya sadar, hubungan yang baik tidak membuatmu merasa hancur, tidak membuatmu kehilangan harga diri, tidak membuatmu mempertanyakan keberhargaanmu setiap malam, kamu tidak perlu menjelaskan jarakmu pada siapapun. Karena hanya kamu yang tahu seberapa sakitnya apa yang pernah terjadi. Dan hanya kamu yang tahu sejauh mana kamu sudah berusaha bertahan. Jaga jarak itu bukan sikap pasif. Ia adalah bentuk tindakan aktif dari seseorang yang memutuskan untuk tidak menyakiti diri sendiri lagi. Dalam diamnya, terkandung keberanian. Dalam jauhnya, terkandung ketegasan. Dalam ketidakpeduliannya yang tenang, terkandung cinta yang sehat untuk diri sendiri. Maka jika hari ini kamu sedang belajar untuk menjaga jarak, jangan merasa bersalah. Kamu tidak jahat karena memilih untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu tidak kejam karena tidak ingin lagi hidup dalam pola yang sama. Biarlah mereka berjalan dengan hidupnya. Biarlah kamu melanjutkan hidupmu tanpa amarah, tanpa ingin balas, tanpa perlu penjelasan panjang, karena damai kadang justru ditemukan dalam keheningan dan jarak. Dan arah baru dalam hidupmu mungkin justru dimulai bukan dari siapa yang kamu peluk, tapi dari siapa yang akhirnya kamu lepaskan. Salah satu jebakan paling sunyi dalam perjalanan batin manusia adalah ketika kita mulai percaya bahwa luka yang kita alami adalah cerminan dari siapa diri kita. Ketika kamu disakiti, dihina, ditinggalkan, dikhianati, tanpa sadar kamu mulai membentuk narasi, aku ditinggalkan, berarti aku tidak layak dicintai. Aku disakiti, berarti aku memang mudah disakiti. Aku dianggap tidak penting, mungkin aku memang tidak berharga. Itu bukan sekadar luka, itu adalah identifikasi yang keliru. Dan itulah yang membuat penderitaan menjadi berlipat ganda, karena luka itu sejatinya adalah peristiwa, bukan definisi. Tapi sayangnya, banyak dari kita tumbuh besar membawa luka itu bukan sebagai bagian dari masa lalu, melainkan sebagai cermin dari diri yang sekarang. Kita melihat ke dalam, dan yang kita temukan hanyalah sisa-sisa dari apa yang pernah hancur. Padahal kamu bukan kejadian yang menimpamu. Kamu bukan ucapan mereka. Kamu bukan keputusan buruk yang orang lain ambil terhadapmu. Kamu bukan perlakuan mereka yang menyakitkan. Kamu adalah responmu terhadap semua itu. Marcus Aurelius pernah menulis, apapun yang menimpamu bukan yang merusakmu. Yang merusakmu adalah penilaianmu tentang peristiwa itu. Dan penilaian paling berbahaya adalah ketika kamu mulai menyimpulkan bahwa kamu adalah luka itu. Coba lihat lebih dalam. Apakah kamu masih menyimpan label-label yang sebenarnya bukan milikmu, tapi milik mereka yang pernah menyakitimu? Apakah kamu masih melihat diri dari mata orang yang pernah meninggalkanmu? Apakah kamu masih percaya bahwa dirimu rusak hanya karena pernah dihancurkan? Jika iya, maka kamu sedang hidup dalam identitas yang dipinjam dari masa lalu. Dan hidup seperti itu hanya akan mengurungmu dalam versi dirimu yang tidak pernah benar-benar utuh. Saat kamu bisa memisahkan antara apa yang terjadi padaku dengan siapa aku sebenarnya, disitulah kamu mulai membebaskan dirimu. Kamu bukan kegagalan yang mereka katakan. Kamu bukan harga diri yang mereka injak. Kamu bukan aib dari keputusan yang pernah kamu sesali. Kamu adalah manusia yang terluka, ya, tapi tetap punya nilai, tetap punya cahaya, tetap layak disembuhkan. Memang tidak mudah. Kadang suara mereka masih bergema di kepala. Kadang bayangan perlakuan mereka masih hidup di ingatan. Tapi perlahan, kamu bisa belajar berkata, apa yang mereka lakukan padaku adalah tentang mereka, bukan tentang siapa aku. Luka itu pernah singgah, tapi tidak perlu menjadi rumah. Ia adalah bagian dari cerita, tapi bukan isi seluruh buku hidupmu. Pisahkan itu, pisahkan dengan sadar, pisahkan dengan kasih kepada dirimu sendiri. Karena ketika kamu berhenti mengidentifikasi diri dengan luka, kamu mulai membuka ruang untuk membangun ulang dirimu. Bukan dari trauma, tapi dari kesadaran. Dan kesadaran itu adalah awal dari kekuatan. Kamu akan tahu bahwa kamu bisa terluka dan tetap bernilai. Bahwa kamu bisa hancur dan tetap layak bahagia. Bahwa kamu bisa dikhianati dan tetap punya arah. Dan saat kamu menyadari itu, kamu tidak lagi hidup sebagai korban dari cerita orang lain, tapi sebagai penulis dari arah hidupmu sendiri. Ada satu titik dalam perjalanan batin di mana kamu berhenti bertanya,
Mengapa mereka tega menyakiti saya? Dan mulai bertanya, apa yang membuat mereka menjadi seperti itu? Itulah momen transisi dari luka menuju kedewasaan. Saat kamu mulai melihat bahwa orang yang menyakitimu bukan monster, bukan iblis, bukan makhluk jahat yang diciptakan semata-mata untuk menghancurkanmu. Mereka manusia yang juga memikul beban, yang juga sedang terluka, yang mungkin tidak tahu cara mencintai dengan sehat, karena mereka sendiri tak pernah benar-benar dicintai dengan utuh. Ini bukan pembelaan, bukan juga pembenaran, tapi ini adalah usaha untuk memahami tanpa harus menyetujui. Karena memahami adalah jalan sunyi menuju ketenangan. Dan dalam stoikisme, memahami adalah cara kita mencabut racun dari dalam pikiran, agar emosi tidak menjadi api yang membakar batin. Kita terlalu sering melihat perilaku orang lain hanya dari efeknya pada kita, bukan dari akar persoalan di dalam diri mereka. Kita hanya melihat permukaannya, bahwa mereka menyakiti, menghina, mengkhianati. Tapi kita tidak pernah tahu luka seperti apa yang mereka bawa dari masa lalunya sendiri. Mungkin mereka adalah anak yang tumbuh tanpa rasa aman. Mungkin mereka dibentuk oleh trauma yang tidak pernah sempat disembuhkan. Mungkin mereka tidak pernah belajar bahwa kasih tidak harus datang bersama kontrol dan manipulasi. Lagi-lagi, ini bukan untuk menghapus kesalahan mereka, melainkan untuk melepaskan beban dari hati kita sendiri. Karena seburuk apapun luka yang mereka timbulkan, dendam tidak akan menyembuhkan. Hanya pemahaman yang mampu mengendapkan amarah, hingga akhirnya kita bisa menatap masa lalu dengan lebih tenang. Melihat mereka sebagai manusia yang juga terluka adalah bentuk tertinggi dari belas kasih yang diam. Tanpa harus kembali membuka pintu, tanpa harus mengulang kedekatan, kita cukup tahu bahwa orang yang menyakiti pun seringkali adalah korban dari siklus yang lebih besar. Siklus itu bisa jadi diwariskan dari generasi ke generasi, dari luka ke luka. Dan kamu bisa menjadi titik akhir dari rantai itu. Bukan dengan membalas, tapi dengan memilih untuk tidak melanjutkan luka itu dalam bentuk kebencian yang baru. Mungkin kamu pernah berharap mereka sadar bahwa mereka datang dan meminta maaf, bahwa mereka berubah, tapi tidak semua orang mampu menyentuh kedalaman itu. Dan tugasmu bukan menunggu mereka berubah. Tugasmu adalah menjaga agar luka yang mereka tinggalkan tidak mengubah siapa dirimu. Ketika kamu bisa melihat mereka sebagai sesama manusia yang juga terluka, kamu berhenti menaruh ekspektasi, kamu berhenti menunggu penebusan, kamu tidak lagi berharap balasan, kamu hanya melepaskan. Dan pelepasan itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu kebencian bukan jalan menuju pembebasan. Seperti kata Epictetus, jangan biarkan orang yang menyakitimu mengambil kekuatan untuk menentukan suasana hatimu. Dan cara menjaga kekuatan itu adalah dengan tidak membiarkan dendam menjadi pusat hidupmu. Hari ini, lihatlah mereka sekali lagi. Bukan sebagai sosok yang tak termaafkan, tapi sebagai jiwa yang tak selesai. Sebagai manusia yang mungkin tidak tahu bagaimana cara mencintai dengan benar, karena mereka sendiri tumbuh tanpa dipeluk oleh kebaikan. Dan kamu tidak perlu menjadi bagian dari luka mereka lagi. Kamu hanya perlu melangkah keluar dengan tenang, dengan penuh kesadaran, dan dengan mata yang mampu melihat luka, bukan hanya pada dirimu, tapi juga pada mereka. Disitulah arah baru kembali terbuka. Setiap luka menyimpan pesan, namun seringkali kita terlalu larut dalam rasa sakit hingga lupa bahwa di balik kepedihan yang kita alami, ada sesuatu yang sedang dibisikkan kehidupan kepada kita. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Tetapi, apa yang bisa saya pelajari dari semua ini? Itulah pergeseran terpenting dalam perjalanan penyembuhan. Dari sikap mengutuk menjadi sikap mengamati. Dari ingin membalas menjadi ingin memahami. Karena hidup tidak pernah sekadar tentang apa yang terjadi, tapi tentang apa yang kamu ambil dari kejadian itu. Stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi padamu, baik atau buruk, adalah latihan untuk menguatkan batinmu. Tidak ada peristiwa yang benar-benar sia-sia jika kamu mampu memetik makna darinya. Mungkin kamu disakiti agar belajar tentang batas. Mungkin kamu ditinggalkan agar belajar untuk berdiri sendiri. Mungkin kamu dikhianati
agar kamu akhirnya lebih bijak dalam memilih siapa yang layak berada di dekatmu. Tentu, pelajaran ini tidak datang di hari yang sama saat luka itu terjadi. Seringkali, pemahaman muncul setelah waktu memberi jarak. Dan dalam jarak itulah, hati yang dulu bergejolak mulai jernih, pikiran yang dulu dipenuhi amarah mulai tenang, dan kita mulai melihat bahwa ada hal-hal penting yang dulu tidak kita sadari. Kamu tidak harus menganggap penderitaan itu baik. Kamu hanya perlu tidak membiarkannya berlalu begitu saja tanpa makna. Karena jika kamu bisa keluar dari peristiwa itu dengan membawa satu pelajaran, maka kamu sudah menang. Bukan karena kamu tidak terluka, tapi karena kamu tidak sia-sia terluka. Tanyakan pada dirimu hari ini, apa yang berubah dalam diriku setelah semua ini? Apa nilai yang kini aku pahami lebih dalam? Apa kesalahan yang kini bisa aku hindari ke depannya? Jawaban itu mungkin tidak datang sekaligus. Tapi setiap kali kamu bertanya dengan jujur, kamu sedang membuka ruang bagi pertumbuhan. Dan itulah inti dari arah baru. Bukan hanya melanjutkan hidup seperti semula, tapi melanjutkan hidup sebagai pribadi yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih kuat karena apa yang telah kamu lalui. Ingatlah, pengalaman menyakitkan adalah bagian dari universitas kehidupan. Dan kamu bisa memilih, apakah kamu ingin lulus dengan luka yang tak pernah sembuh, atau dengan pelajaran yang membuatmu tumbuh? Karena pada akhirnya, yang menentukan kualitas hidup kita bukan jumlah peristiwa baik yang kita alami, melainkan seberapa dalam kita belajar dari yang buruk. Saat seseorang menyakiti kita, reaksi pertama yang muncul secara naluriah adalah keinginan untuk membalas. Bukan semata ingin menyakiti balik, tapi ingin mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan terhadap kita. Itu wajar, itu manusiawi. Namun apa yang wajar tidak selalu membawa kita pada kedamaian, karena membalas pada akhirnya jarang membawa penyelesaian. Yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita terperangkap dalam siklus luka, di mana sakit dibalas sakit, dan hidup menjadi ladang pertarungan yang tidak pernah selesai. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menguasai diri. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan membalas, melainkan dalam kemampuan untuk menahan diri. Marcus Aurelius pernah menulis, cara terbaik membalas mereka yang berbuat salah padamu adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Dan kalimat itu, jika direnungkan dalam-dalam, akan terasa seperti cahaya kecil di tengah kegelapan emosi. Menahan diri untuk tidak membalas bukan berarti kamu kalah. Bukan berarti kamu membiarkan ketidakadilan terjadi. Melainkan, kamu sedang memilih kedamaian batin daripada kemenangan yang kosong. Karena ketika kamu membalas, kamu sebenarnya sedang membawa energi mereka ke dalam dirimu. Kamu mengizinkan perilaku buruk mereka membentuk sikapmu. Dan pelan-pelan, kamu berubah menjadi seperti apa yang dulu kamu benci. Sebaliknya, saat kamu mampu berkata, saya tidak akan membalas karena saya tidak mau menjadi seperti itu, kamu sedang menunjukkan pada dunia bahwa nilai yang kamu pegang lebih tinggi daripada rasa sakit yang kamu terima. Kamu sedang melatih pengendalian diri. Dan pengendalian diri adalah akar dari kebijaksanaan. Namun tentu ini tidak mudah. Butuh kesadaran penuh. Butuh latihan terus-menerus. Butuh keberanian untuk berdiri diam ketika batinmu ingin berteriak. Karena seringkali balas dendam itu tidak datang dalam bentuk yang besar. Ia datang dalam sindiran halus, dalam tindakan pasif-agresif, dalam doa-doa yang diam-diam berharap mereka jatuh. Tapi setiap kali kamu tergoda untuk membalas, ingatkan dirimu. Untuk apa? Apa kamu benar-benar akan merasa tenang setelah itu? Apa rasa sakitmu akan hilang atau justru bertambah? Apa kamu ingin hidupmu diatur oleh mereka yang menyakitimu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan membawamu pada satu pemahaman bahwa tidak membalas adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Kamu bebas dari hasrat untuk menyakiti. Kamu bebas dari racun dendam. Kamu bebas untuk memilih arah hidup yang tidak ditentukan oleh luka masa lalu. Dan pada akhirnya, itulah kemenangan yang sejati. Ketika kamu mampu berjalan pergi tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Kamu tidak menempuh jalan balas dendam, karena kamu memilih jalan pulang. Kembali ke dalam dirimu sendiri. Menata luka tanpa menyebarkannya ke orang lain. Dan dari situlah,
arah baru kembali dimulai. Dalam hidup ada luka yang datang bukan karena kita salah, bukan karena kita lemah, tapi karena dunia ini memang tidak selalu adil. Dan di titik itu kita sering merasa lumpuh, kita mencari penjelasan, kita ingin alasan yang masuk akal, kita ingin semesta berkata, tenang, semua ini akan terbalas. Tapi kenyataannya, tidak semua ketidakadilan akan dibalas, tidak semua luka akan disadari oleh pelakunya. Tidak semua kesalahan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan inilah kenyataan yang paling sulit diterima. Bahwa sebagian dari kedamaian hidup hanya bisa dibangun di atas penerimaan terhadap apa yang tidak adil. Bukan karena kita menyerah, tapi karena terus menuntut dunia agar adil hanya akan membuat jiwa kita lelah. Stoikisme mengajarkan bahwa dunia ini bergerak dengan caranya sendiri. Tak selalu logis, tak selalu benar, dan tak selalu berpihak pada mereka yang tulus. Tugas kita bukan mengubah dunia agar sesuai dengan keinginan kita, tapi mengubah cara kita menerima dunia ini, tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Karena selama kamu terus menuntut keadilan yang belum datang, hatimu akan terus bergantung. Dan ketergantungan itulah yang mencuri ketenanganmu. Penerimaan bukan berarti pasrah, bukan berarti kamu membenarkan perlakuan yang salah. Penerimaan berarti kamu sadar bahwa kamu tidak bisa mengulang waktu, bahwa kamu tidak bisa memaksa mereka mengerti, bahwa kamu tidak bisa memutar balik keadaan agar semuanya terasa adil. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak tinggal dalam amarah itu selamanya. Karena menyimpan amarah atas ketidakadilan yang tidak selesai adalah seperti menggenggam bara sambil berharap tangan orang lain yang terbakar. Mungkin kamu pernah melihat orang yang bersalah justru hidup bahagia. Mungkin kamu pernah melihat mereka berjalan tenang, sementara kamu harus menata serpihan yang mereka tinggalkan. Itu menyakitkan, itu mengecewakan. Tapi itu juga bagian dari hidup. Dan kalau kamu terus menunggu keadilan agar bisa merasa damai, maka kamu sedang menyerahkan kendali batinmu kepada sesuatu yang tidak pasti. Lebih baik, kembalikan fokusmu. Ketenangan tidak datang dari keadilan eksternal. Ketenangan datang dari keputusan batin untuk tidak membiarkan ketidakadilan yang lampau merusak kedamaian hari ini. Kamu tidak harus menyetujui apa yang pernah terjadi, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membawa racunnya ke dalam harimu. Karena pada akhirnya, kehidupan yang tenang bukan tentang menunggu dunia menjadi adil, tetapi tentang membangun ruang di dalam dirimu yang tetap damai, meski dunia tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Dan ruang itu dimulai saat kamu berkata pada diri sendiri, saya menerima bahwa ini tidak adil, tapi saya tidak akan terus menghukum diri saya karenanya. Disitulah arah baru mulai terbentuk, bukan dari balas dendam, bukan dari keadilan yang dipaksakan, tapi dari keteguhan hati untuk tetap memilih damai, bahkan dalam ketimpangan yang menyakitkan. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi saat kita berbicara tentang memaafkan, bahwa memaafkan berarti melupakan. Bahwa kalau kita masih mengingat kejadian itu, masih waspada, masih merasa perih sesekali, maka kita belum memaafkan. Padahal tidak begitu. Memaafkan adalah tindakan batin, melupakan adalah tindakan memori, dan keduanya tidak harus berjalan beriringan. Kita tidak diwajibkan untuk menghapus ingatan tentang hal yang menyakitkan, karena di dalam ingatan itu ada pelajaran, ada pertumbuhan, ada kebijaksanaan yang terbentuk dari luka. Bukan berarti kita hidup dalam masa lalu, tapi kita menghormati proses yang telah kita lewati. Dan kadang, satu-satunya cara untuk tidak jatuh ke lubang yang sama adalah dengan tidak menutupi jejaknya. Kita bisa memaafkan orang yang telah menyakiti kita karena kita sadar membawa amarah dalam waktu yang lama hanya akan membebani diri. Namun kita juga berhak untuk tidak mengulang pola yang sama, tidak membuka kembali ruang kepercayaan yang telah disalahgunakan tanpa terlebih dahulu melihat perubahan yang nyata. Stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan akal sehat di atas emosi. Ketika kita memaafkan, itu adalah bentuk kekuatan batin. Tapi menjaga batas adalah bentuk kecerdasan emosional. Kamu tidak jahat karena tidak ingin dekat lagi. Kamu tidak kejam karena menolak memberi kesempatan kedua. Karena memaafkan
Bukan berarti kamu harus kembali seperti semula. Kadang memaafkan berarti mengucapkan salam perpisahan dengan hati yang damai. Dan dari luka itu kamu belajar tentang batas pribadi, tentang siapa yang layak kamu beri waktu, tentang seperti apa rasa dihargai yang seharusnya. Jangan lupakan itu. Jangan abaikan tanda-tanda yang dulu kamu biarkan. Jangan matikan intuisi yang telah ditempa oleh pengalaman. Pelajaran dari rasa sakit bukan untuk membuatmu curiga pada semua orang, tetapi agar kamu lebih bijak dalam mencintai, termasuk mencintai dirimu sendiri. Kamu berhak hidup tenang, tanpa dibayangi dendam, tanpa terus-menerus ingin balas membuktikan sesuatu. Dan kamu juga berhak menyimpan ingatan itu. Bukan untuk menyiksa diri, tapi sebagai pengingat bahwa kamu telah tumbuh, bahwa kamu pernah disakiti dan tidak membalas, bahwa kamu memilih untuk tidak meniru luka yang diberikan padamu. Maafkan, agar kamu bebas. Tapi ingat, agar kamu tidak kembali ke dalam lingkaran yang sama. Karena kedewasaan tidak selalu tentang menjadi pemaaf yang penuh pelukan, tapi juga tentang menjadi penjaga gerbang yang tahu kapan harus berkata, "Saya sudah memaafkanmu, tapi tempatmu di hidup saya sudah berbeda sekarang." Itulah bentuk cinta yang paling tenang, tidak dipenuhi dendam, tapi juga tidak melupakan pelajaran. Dan dari situ arah baru akan tumbuh, dari hati yang sudah tidak lagi berat, tapi juga tidak lagi mudah dibutakan oleh harapan yang sama. Ada satu momen yang sangat menentukan dalam proses pemulihan. Saat kamu sadar bahwa kamu tidak perlu lagi membawa nama mereka ke dalam narasi hidupmu. Bukan karena kamu pura-pura lupa, bukan karena kamu menghindar, tetapi karena kamu sudah tidak menggantungkan arah langkahmu pada siapapun selain dirimu sendiri. Pernahkah kamu menyadari betapa banyak energi yang terkuras hanya untuk menjelaskan luka yang pernah ditinggalkan seseorang? Betapa sering kita masih menyisipkan nama mereka dalam cerita, dalam pembenaran, bahkan dalam tujuan. Aku harus sukses supaya dia tahu. Aku tidak percaya lagi pada siapapun karena dia. Aku berubah jadi kuat karena dia pernah menyakiti. Kalimat-kalimat itu terdengar berdaya, tapi sesungguhnya masih menggantungkan arah hidup pada masa lalu. Masih menjadikan seseorang yang sudah berlalu sebagai poros dari masa depan kita. Padahal, kekuatan sejati adalah saat kamu bisa berkata, "Saya berjalan bukan untuk membalas, bukan untuk membuktikan, tetapi karena saya layak untuk tumbuh." Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu merasa disakiti, periksalah dirimu sendiri, karena sesungguhnya rasa sakit itu lahir dari bagaimana kamu menilai kejadian itu, bukan dari kejadian itu sendiri, dan dari sanalah ketenangan muncul." Ketika kamu berhenti membawa nama mereka dalam setiap langkah, ketika kamu tak lagi menjadikan luka itu alasan untuk terus bertahan dalam cerita lama, ketika kamu mulai menyusun ulang hidupmu, bukan dengan tujuan membalas, tapi dengan niat memperbaiki. Ada kedewasaan dalam diam, dalam tidak menyebut-nyebut mereka lagi meski kamu masih mengingat, dalam tidak menyinggung meski kamu punya alasan kuat, dalam memilih hening karena kamu tahu mereka tidak perlu tahu lagi siapa dirimu hari ini. Kamu tidak hidup untuk membuktikan apapun pada mereka. Kamu hidup untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih kuat dan lebih sadar, tanpa harus membawa luka itu sebagai panji. Dan saat kamu tak lagi memerlukan pengakuan dari orang yang dulu menyakitimu, itulah kemenangan sesungguhnya. Bukan kemenangan yang harus diumumkan, tapi kemenangan yang terasa dalam hati, bahwa kamu sudah selesai, hidupmu bukan tentang mereka, dan tidak akan pernah lagi tentang mereka. Kini jalanmu adalah tentang kamu dan arah barumu. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan melanjutkan hidup bukan berarti membiarkan semua rasa sakit berlalu tanpa arti. Yang kita lakukan hari ini adalah sebuah bentuk kedewasaan, menerima bahwa kita pernah dilukai, namun memilih untuk tidak terus hidup dalam bayangannya. Kita belajar menjaga jarak tanpa dendam. Kita membedakan luka dari identitas diri. Kita mulai bertanya, bukan dengan emosi, tapi dengan kesadaran. Apa pelajaran hidup yang bisa saya bawa dari semua ini? Dan ketika kita bisa melangkah tanpa perlu membawa nama mereka lagi, tanpa amarah, tanpa keinginan untuk diakui atau dimengerti,
itulah tanda bahwa hati kita telah cukup dewasa untuk berjalan sendiri. Ketenangan tidak selalu datang karena keadilan ditegakkan. Ia datang ketika kita tidak lagi membiarkan rasa sakit mengatur arah hidup kita. Sahabat Arah Baru, jika kamu sampai di titik ini, itu berarti kamu sedang benar-benar ingin berubah. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri yang pantas tumbuh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih utuh. Jika kamu merasa konten seperti ini menyentuh dan menenangkan, maka jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita akan terus berjalan bersama, menemukan arah baru dalam hidup yang kadang rumit, tapi selalu bisa dihadapi dengan ketenangan dan kesadaran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, kamu tidak sendiri, kamu sedang belajar menjadi versi terbaik dari dirimu. Pelan-pelan, tapi pasti.